Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari kelas Manajemen Pemasaran 5B Reguler. Di sini saya akan membuat video mengenai review jurnal tentang menjadi sociopreneur muda, potret dan dinamika Mom Sociopreneur Sanggar ASI. Jurnal Studi Pemuda volume 7 nomor 2 tahun 2018. Tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Yang pertama ada definisi sociopreneur atau wirausaha sosial adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein 2006, tanda sociopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usaha. Yang kedua adalah latar belakang sociopreneur. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat. Meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek. Kehidupan fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh Indonesia adalah bonus demografi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, SDM sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimbangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Karl Menger dalam Sukmadi 2016 bahwa perusahaan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atau masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan ide, dan inovasi dalam menjawab masalah sosial di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial, social entrepreneur, memiliki peran dan pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta, nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, menjadi modal sosial, dan peningkatan kesetaraan equity promotion. Yang ketiga ada studi kasus dan pembahasan. Studi kasus. Studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sociopreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sociopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sociopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sociopreneur lainnya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial, serta melihat peluang bisnis sosial dalam membangun analisis. Teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe. Dukungan meliputi dukungan emosional support, dukungan instrumental support, information, dan persahabatan social companionship. Pembahasan. Keberadaan wirausaha social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya
mencipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produk barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan kesetaraan, equity promotion. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai sosial, menemukanali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi, serta memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Sukmadi 2016. Wirausaha sosial ini menurut Sukmadi 2016 menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerimaan bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila mengacu terdapat dari Tan Bunan 2016 bahwa di Indonesia seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong untuk memberdayakan wanita dan transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan. Menurut jenjang pendapat maupun pendidikan, masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo 2012, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keahlian yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha, termasuk sebagai wirausaha socialpreneur. Beberapa tokoh socialpreneur perempuan di Indonesia telah mulai bermunculan seperti Bu Tri Mumpuni, IBK, Elianti Hilman Jafara, Veronica Kolodam, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Tini Yusuf, PT Toraja Melo, Azelia Ayuning Tias, Du Anyam, dan masih banyak lainnya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat, adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial, serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengolah suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk barang dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengejar keuntungan tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal dan anggota masyarakat lainnya. Sukmadi 2016. Hal menarik dari profil socialpreneur muda, Sanggar Asih, yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berpotensi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Yang keempat, pendapat mengenai potret dan dinamika Mom Socialpreneur Sanggar Asih. Mom Socialpreneur Sanggar Asih, berbagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perusahaan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendapat Raisika 2018 bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui juga
Ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus pada isu dukungan, pemberian ASI, dan ibu menyusui. Namun, satu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu masalah pendanaan. Komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi, hibah, sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial tergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial terhambat. Padahal untuk berjuang di isu ASI diperlukan komitmen dan mematuhi kode etik WHO. Mengenai pemasaran produk pengganti ASI yang mematang dituntut idealisme tinggi, karena negatif list perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor listnya sangat panjang. Pendapat ini menunjukkan adanya kemampuan dari mom socialpreneur Sanggar ASI dapat mengidentifikasi kebutuhan orang lain atau masyarakat sehingga dapat memahami motivasi mereka dan menyatukan mereka menjadi tim yang efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis sosial secara berkelanjutan. Hal menarik dari profit socialpreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.